Oke, halo. Nama saya Garnet Gracia. NIM saya 27023286661. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir saya, yaitu model deploy menggunakan Fast API. Untuk step by stepnya, saya akan menjelaskan dari modeling dulu, setelah itu dari file.py-nya, yaitu untuk Fast API, dan juga untuk Streamlit-nya. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama-tama saya melakukan importing library terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Pandas, ada seperti NumPy, ada Matplotlib, Seaborn, Sklearn, XGBoost, dan juga saya mengimport pickle untuk nanti kita dump pickle-nya supaya kita bisa membuat model pipeline-nya. Nah, untuk yang pertama kita read dulu menggunakan read CSV. Data kita itu obesity dataset 1.csv. Selanjutnya kita masuk langsung ke EDA. Untuk pertama saya melihat div.head. Div.head ini fungsinya saya untuk melihat seperti apa bentuk data saya. Ada gender, the age, height, weight, family history with overweight, FFVC, dan lain-lainnya. Nah, ini yang dapat kita bisa lihat bahwa ada categorical, ada numerical, dan di Y kita juga ini ada categorical. Lanjut, untuk dev.describe, ini fungsinya saya ingin melihat statical saja. Untuk melihat untuk numerical column-nya, ada seperti count, min, standard deviation, min, max, dan juga ada median juga. Lanjut, untuk di f.shape, ini fungsinya untuk melihat bentuk data kita, kolom dan rows-nya. Ada 1055 rows dan 17 kolom. Selanjutnya, def.isNull.sum ini fungsinya untuk melihat missing values. Dapat kita lihat di sini CIC ada 26 missing values dan untuk TW ada 37. Untuk sisanya 0. Oke, lanjut untuk di f.types ini ada, kita bisa lihat ada object dan juga ada float ya, nggak ada integer. Kita bisa lihat kalau di CIC ini di types-nya adalah object, dan untuk TOE ini di types-nya float 64. Nah, maka nanti kita akan melakukan imputing dengan cara yang berbeda-beda untuk categorical dan untuk numerical. Lanjutnya sebelum saya melakukan visualization, saya memisahkan terlebih dahulu untuk categorical dan numerical menggunakan selected types. Untuk categorical itu include object dan numerical ya exclude object. Oke, pertama saya akan melakukan visualization menggunakan bar plot untuk categorical data saya. Oke, saya menggunakan for loops untuk melakukan visualization untuk step kolomnya. Yang pertama di gender, ini male female-nya hampir sama ya. Untuk age, nah ini age ini dikatakan adalah categorical, sebenarnya kan ini numerical. Kenapa? Karena di sini ada years, beberapa datanya ada years belakangnya. Mungkin pada saat pengambilan datanya ini bisa dia menulis string gitu ya, bisa memasukkan years. Nah, pada ide awalnya saat data pre-processing saya bisa menghapus years-nya, setelah itu saya mengubah menjadi integer gitu atau float. Namun saya tidak jadi lakukan karena saya ingin coba melihat dulu apakah bisa jika kita coba aja masukkan jadi seperti categorical gitu. Nanti kita melakukan encoding. Nah, oke, itu penjelasan saya mengenai hack age itu. Setelah itu family history with overweight, ada yes no-nya, yes-nya lebih banyak dari no. Setelah itu untuk FAVC juga sama, yes-nya jauh lebih banyak dari no, seperti ada imbalance ya untuk datanya. CIC juga kebanyakan tuh sometimes dan frequently, always, dan no-nya sedikit sekali. Untuk smoke kebanyakan tidak smoking ya, yes-nya sangat sedikit.
Untuk SCC, no-nya juga banyak sekali dan yes-nya sedikit. CLC juga sama, ada imbalance ya di sini. Dan M-trans juga. Bike dan motor bike-nya sangat sedikit datanya. Untuk Y kita, NO based dat ini, kita lihat ada 7 data kita, ada 7 jenis. Ada obesity type 1, obesity type 2, obesity type 3, ada overweight level 2, overweight level 1, normal weight, dan insufficient weight. Nah, ini tidak terlihat ada data imbalance di sini. Sehingga ini cukup bagus ya untuk yang kita harapkan. Kalau datanya tidak ada imbalance, maka modelnya akan bisa mempelajari dengan baik gitu setiap kelas-kelas Y kita. Oke, lanjut ke numerical columns. Nah, untuk numerical column sendiri, saya menggunakan histogram untuk melakukan visualisasi. Yang pertama ada height. Height ini dari ya 1,5 sampai 2 meter ya. Untuk weight-nya juga dari 40 sampai ada 160 kilo. Ini kita bisa lihat ini nggak ada berdistribusi normal gitu. Untuk FCVC-nya juga sama, 1 sampai 3. NCP-nya ada 1 sampai 4. H2O-nya juga sama. FAF-nya juga tidak ada berdistribusi normal dan 2-nya juga. Nah, ini kenapa kita melakukan ini? Visualization ini sebenarnya buat melihat juga untuk TOE, di mana TOE tadi ada missing values kan. Kalau missing values itu untuk numerical pilihannya ada 2. Apakah kita imputing menggunakan median atau menggunakan mean gitu. Nah, untuk melihat kenapa menggunakan median atau mean ya melihat dari histogram. Apakah berdistribusi normal? Kalau iya, kita menggunakan mean. Kalau tidak, seperti contoh di sini kita menggunakan median gitu. Ada sedikit yang saya kurang tadi. Nah, di sini setiap categorical column ini tidak ada yang ordinal gitu. Jadi nanti saat kita melakukan encoding, saya akan melakukan one hot encoding gitu. Kecuali ini nggak boleh karena Y. Oke, lanjut. Selanjutnya saya melakukan visualization menggunakan heat map. Yaitu pertama saya tentukan dulu correlation-nya tentunya untuk numerical saja. Setelah itu saya menggunakan sns.heatmap untuk correlation-nya. Nah, ini adalah hasilnya. Dapat dilihat bahwa tidak ada correlation sama sekali ya di dalam sini. Cuman ini yang nggak apa-apa karena ini hanya antara numerical saja. Oke, lanjut untuk selanjutnya saya melakukan visualization untuk melihat apakah ada outlier gitu di numerical columns kita. Oke, untuk box plot of height-nya tidak ada, di weight-nya juga tidak ada, di FCVC-nya juga tidak ada. Nah, di NCP-nya ini lumayan banyak ya outlier-nya. Nah, cuman nggak apa-apa, nanti untuk di pre-processing saya tidak akan menghapus outlier-nya, saya akan keep outlier-nya. Selanjutnya untuk CH2O-nya juga nggak ada outlier, FAF-nya nggak ada, dan TOE-nya juga nggak ada. Oke, lanjut kita langsung pre-processing saja. Untuk pertama, saya membagi X dengan Y-nya menggunakan ini, di autodrop. Selanjutnya saya bagi menjadi train dan testing. Saya menggunakan train test split dengan test size-nya 0,2. Oke, lanjutnya sini untuk Y-nya saya menggunakan label encoder, transform. Setelah itu ini untuk preprocessing-nya, untuk X-nya. Nah, saya menggunakan pipeline. Yang pertama saya tentukan dulu target kolomnya karena saya ingin mengecualikan target kolomnya untuk categorical calls-nya. Selanjutnya untuk imputer ada categorical dan numerical. Untuk categorical itu ada most frequent untuk mode.
Dan untuk numerical itu saya menggunakan median. Seperti yang tadi saya jelaskan kenapa median, ya tidak ada berdistribusi normal. Selanjutnya one hot encoder saya gunakan juga, yang tadi saya jelaskan juga karena tidak ada yang ordinal, maka saya menggunakan one hot encoder. Selanjutnya saya menggunakan standard scaler seperti biasa. Oke, setelah itu saya bagi pipeline menjadi dua bagian, ada categorical dan numerical. Untuk categorical ya imputing dan one hot. Untuk numerical imputing dan scaler. Setelah itu saya gabung menjadi dengan column transformer di preprocessor. Setelah itu saya feed transform untuk strain dan extest-nya. Ini adalah hasilnya. Ini tadi kenapa bisa sebanyak ini 70 ya, yang edge tadi saya tidak mengubah ke numerical, tapi saya tetapin aja gitu, biarin aja jadi objek. Oke, lanjut di modeling. Pertama saya menggunakan random forest classifier. Ini saya menggunakan ada 4 model totalnya, random forest dan XGB, dan tuningnya juga. Untuk random forest pertama seperti biasa ada random state 42. Saya feed dulu, setelah itu saya predict, saya masukkan ke YProt RF. Setelah itu saya melakukan predict juga terhadap extend untuk melihat hasilnya. Selanjutnya ini dia hasilnya. Ini dapat dilihat hasilnya ya cukup bagus ya. Ini sangat bagus malahan, 100% di extrain dan di test data 94%. Ini sangat bagus. Ini artinya bahwa model bisa memprediksi label Y kita dengan baik. Oke, untuk selanjutnya saya menggunakan grid search untuk melakukan hyperparameter tuning menggunakan 3 parameter yaitu n estimator, max depth, dan min sample split. Nah, untuk hasilnya ya saya mendapat yang terbaik itu max depth-nya 20, min sample split-nya 2, dan n estimatornya 200. Nah, untuk classification report ini dia hasilnya. Sebenarnya ini hampir sama persis ya. 94% akurasinya, dan akurasi di sini juga 100% sama. Palingan yang berbeda ada di F1 score, palingan di recall, kalau nggak di precision ada beberapa sedikit-sedikit yang berbeda. Oke, selanjutnya XGB classifier. Nah, ini untuk XGB seperti biasa saya feed dulu, setelah itu saya predict menggunakan extest dan extrain. Setelah itu saya lihat apakah bagus. Nah, di sini ya bagus ya. Hampir sama juga sih, 100%, di sini 94%. Gitu. Palingan yang tadi saya bilang, palingan yang berbeda itu adalah di precision, recall, kalau nggak advance score gitu. Sedikit-sedikit, cuman ya hampir sama lah, bisa dibilang sama. Setelah itu saya melakukan yang keempat, yang terakhir itu di hyperparameter tuning menggunakan grid search untuk XGB. Untuk parameter yang saya gunakan ada n estimator, max depth, dan learning rate. Untuk hasilnya ini, learning rate 0,2, max depth 3, n estimator 150. Untuk hasilnya ini ya ini agak menurun ya, dibandingkan sebelumnya menjadi 93%. Cuman ya untuk trainingnya sama persis. Model terbaik yang saya ambil tuh random forest setelah tuning. Sebenarnya bisa aja saya ambil random forest cuman atau XGBoost yang tidak sebelum tuning, cuman saya ambilnya random forest setelah tuning aja. Memang sebenarnya apa aja sebenarnya, soalnya sama hasilnya. Untuk kalau kita lihat berdasarkan akurasi ya. Oke. Ini saya masukkan tadi yang terbaik yang setelah tuning. Setelah itu saya masukkan ke full pipeline. Pipeline saya ini preprocessor yang sebelumnya, dan juga ada RF model yang baru ini. Setelah itu saya train dulu modelnya, baru kita coba lihat apakah benar prediknya, dan ini di hasilnya. Nah, ini dapat kita lihat ada perbedaan sedikit ya di sini ya. Ini tidak dilakukan sebentar. Tidak dilakukan label encoding gitu. Karena yang saya lihat bahwa
untuk random forest dia itu bisa menerima Y yang tidak di encoding sebenarnya gitu. Cuma tadi saya encoding sebelumnya untuk modeling aja untuk mencari yang terbaik gitu. Supaya tadi saya mikirnya supaya nanti untuk pipeline-nya saya tidak perlu dua gitu. Jadi saya hanya perlu satu model pipeline dan saya tidak perlu pipeline untuk mengubah Y-nya. Nah, itu alasannya kenapa bisa ini nggak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya ini hasilnya saya dump. Jadi model pipeline-nya udah ada ya. Nah, oke, lanjut kita ke file.py. Nah, untuk file.py kita ini pertama-tama kita import semua library-nya. Setelah itu kita open model pipeline.pickle-nya ke model dengan menggunakan pickle. Setelah itu kita buka Fast API app kita. Setelah itu kita tentukan setiap nama kolomnya, nama kolom data kita, nama X kita. Setelah itu saya menggunakan app.get ini untuk default untuk melihat kalau apakah si classification API-nya udah running atau belum saja. Itu aja sebenarnya. Setelah itu untuk predictnya, ini dia itu mengambil inputnya dari dictionary ini karena nanti bakal jadi dictionary menjadi data frame. Setelah itu dipredict dan dimasukkan ke result untuk predictionnya. Ini ada sedikit code ini karena ada saya sedikit error karena dia tidak bisa mengambil numpy.int32 ya. Jadi ini fungsinya untuk saya jadi mengubah dari resource-nya menjadi Python integer aja, saya mengambil itemnya. Oke, itu aja untuk file py. Kita langsung coba saja untuk Fast API-nya. Pertama saya menggunakan Anaconda Prom karena saya menggunakan environment yang sudah saya buat, yaitu nicknv. Kita cd dulu, kita arahkan ke folder kita. Saya sudah siapkan. Oke. Setelah itu kita tulis code vcorn file app reload. Oke, ini udah ada ya. Oke, ini saya ambil aja di sini. Kita coba masukkan ke sini. Oke. Nah, ini udah benar ya. Message-nya Obesity Classification API is running. Kalau kita cek untuk docs, nah ini dia API kita. Nah, untuk mencoba apakah sudah benar atau belum, kita bisa try out. Setelah itu kita ambil, ini saya sudah siapkan contohnya. Di sini. Setelah itu saya coba execute. Nah, ini dia sudah membalikkan ya prediction-nya overweight level 2. Jadi kita bisa bilang kalau API kita sudah berhasil. Langsung saja kita balik ke sini, Streamlit kita. Nah, untuk Streamlit kita seperti ini, saya menggunakan ada select box, text input, number input, ada slider juga untuk memasukkan datanya. Setelah itu, jika kita memencet button sudah memencet buttonnya, jika true, maka dia akan mengambil setiap datanya dan meminta respond request-nya ke API kita. Dan kita akan melakukan prediction gitu. Jika true, maka dia akan bilang sukses gitu, model memprediksi hasilnya. Kalau error ya dibilang terjadi kesalahan. Kita langsung coba saja di Anaconda Prom. Oke. Seperti biasa, kita activate dulu. Setelah itu kita cd. Ini salah. Oke, setelah itu kita tulis streamlit run streamlit.py. Oke, nah ini adalah hasilnya sudah ada ya. Ini udah ada dari awalnya seperti ini. Kita coba aja dulu prediction obesity level. Nah, ini udah ada ya, memprediksi normal weight. Nah, ini dapat kita katakan sudah berhasil ya. Saya sudah berhasil menggunakan dari API menjadi saya sambungkan ke Streamlit kita. Sudah bisa. Kalau diganti-ganti pun juga seharusnya tetap sama. Saya coba aja cepat saja. Nah, ini dia tetap normal weight. Nah, oke. Ingat, itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.